Selamat malam. Sejumlah lembaga survei sudah merilis hasil polling tentang bakal capres pada 2024 mendatang, terutama soal elektabilitas. Yang terbaru kemudian juga lembaga Saiful Mujani Research and Consulting yang juga merilis hasil survei yang menempatkan ada persaingan yang cukup ketat antara baca pres Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo seperti yang juga banyak dipotret oleh lembaga survei yang lain, meskipun ada temuan menarik ketika nama Ganjar Pranowo kemudian rebound dari elektabilitas sebelumnya. Bagaimana sebetulnya potret survei dari para baca pres sampai dengan hari ini? Ganjar versus Prabowo ketat, siapa terkuat? Itulah topik Talk Politics with Reinhard hari ini. Saya Reinhard Sirait, kita akan simak Talk Politics selengkapnya. Ya, kami akan buka Talk Politics dari informasi yang pertama. Ini masih mengenai hasil survei yang terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga SMRC. Ada simulasi tiga nama ya, nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Kita akan lihat bagaimana simulasinya. Dalam simulasi tertutup, tiga nama Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo serta Anies Baswedan, ini ada angka 35,9% dari Ganjar Pranowo, kemudian Prabowo Subianto 33,6% dan juga Anies Baswedan di angka 20,4%. Sementara ada temuan yang juga cukup menarik dari lembaga survei SMRC ini karena ada perbedaan dari hasil terakhir temuan terkait dengan survei elektabilitas. Pemilih yang tahu ketiga-tiganya, yang ini yang warna merah, itu Ganjar mendapat 38,8%, Prabowo 31,6%. Ini selisih sekitar 7%. Ini selisih yang signifikan, begitu, untuk bisa menyimpulkan bahwa di kelompok pemilih yang tahu ketiga calon memang Ganjar unggul atas Prabowo. Kemudian, simulasi tiga nama gitu ya. Dalam simulasi tiga nama. Ya. Anies di kelompok pemilih itu tetap nomor 3. Jadi semakin kuat kira-kira gitu Ganjar ya, dari 35,9 di total populasi menjadi 38,8% di sub populasi pemilih yang tahu ketiga tokoh. Sementara dalam simulasi efek popularitas head-to-head pilihan baca pres di antara yang tahu Ganjar dan juga Prabowo, SMRC menyebut apabila pengenalan terhadap kedua calon berimbang, maka Ganjar Pranowo unggul atas Prabowo Subianto. Ganjar mendapatkan 46,4%, sedangkan Prabowo 42,5%. Denny juga menambahkan dalam temuan surveinya, pengetahuan terhadap Ganjar meningkat elektabilitasnya secara signifikan terhadap Prabowo Subianto. Pilihan pada Ganjar dan Prabowo, Ganjar versus Prabowo di antara mereka yang tahu kedua calon itu, yang warna merah, Ganjar 46,3%, Prabowo 42,5%. Sudah bersama dengan saya malam hari ini, pendiri SMRC yang juga guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Saiful Mujani. Prof, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Prof? Terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, makasih undangannya. Ya, karena Prof Saiful ini juga termasuk yang banyak dikagumi oleh para mereka yang kemudian menggeluti bidang survei, kira-kira begitu ya Prof ya? Karena udah tua. Prof, saya mau langsung mengupas mengenai temuan SMRC yang terbaru. Ada yang menarik karena ada rebound dari Pak Ganjar Pranowo dari survei yang sebelumnya. Sementara Pak Prabowo dan juga Pak Anies stagnan atau bahkan turun, Pak Prabowo khususnya begitu ya. Ini apakah karena faktor soal popularitas dari Pak Ganjar yang mulai naik, atau kemudian dalam penelitian tersebut, survei Anda, ada temuan-temuan yang menarik sehingga ada angka-angka yang baru dari
survei SMRC yang terbaru itu? Ketika kalau tiga ini ya, tiga nama yang disimulasi di dalam survei, Ganjar sudah cukup lama sebenarnya sepanjang tahun 2002 unggul terhadap Prabowo dan Anies. Ya. Tapi memasuki 2023, terutama setelah masuk bulan Maret, gitu ya. Kemudian ada peristiwa tidak jadinya Piala Dunia di Indonesia. Nah, quality pengenalan terhadap Ganjar mengalami penurunan waktu itu. Ya. Jadi cukup banyak orang yang negatif terhadap Ganjar. Nah, jadi tadinya kualitas pengenalan terhadap Ganjar itu sangat positif. Jauh dibanding Prabowo, jauh dibanding Anies. Nah, oleh karena itu Ganjar ini bisa mengancam dua tokoh ini dengan mudah gitu ya. Tapi karena ada peristiwa yang di luar dugaan, itu kan di luar dugaan peristiwa itu. Dan Ganjar punya sikap seperti itu ada ongkosnya. Dan kualitas dalam hal ini kesukaan masyarakat yang tahu Ganjar itu mengalami penurunan. Nah, itu berefek langsung terhadap elektabilitas Ganjar yang menurun. Tapi beriringan dengan perjalanan waktu gitu ya, mungkin sosialisasi, argumen narasi yang dikembangkan tentang kenapa punya sikap seperti itu Ganjar dan seterusnya, kemungkinan itu akan menciptakan masyarakat makin mengerti terhadap sikap itu. Dan oleh karena itu kemudian di survei terakhir kita menemukan kualitas pengenalannya kembali naik. Naik 1%, naik 2%, kalau kualitas itu efeknya besar. Nah, jadi tadinya dengan Pak Prabowo ketika Ganjar mengalami penurunan itu kurang lebih imbang kualitasnya. Tapi begitu mengalami rebound kualitasnya, elektabilitas juga mengalami kenaikan. Walaupun kita tahu kalau head to head itu masih sangat ketat antara Prabowo dengan Ganjar. Jadi kualitas pengenalan terhadap Pak Ganjar yang sempat negatif mungkin, sekarang menurun ya. Sekarang sudah mulai membaik. Nah, itu yang kemudian menjelaskan kenapa elektability terhadap Ganjar itu kemudian mengalami kenaikan juga. Dalam setidaknya di survei kita terakhir itu awal Agustus sampai tanggal 11 begitu, kurang lebih ya 3 minggu yang lalu. Jadi sekarang tidak tahu persis apa yang terjadi ya. Oleh karena itu kita berusaha melakukan survei sesering mungkin karena perubahan-perubahan itu sangat dinamis di lapangan. Kalau tidak melakukannya cukup sering, kita bisa kehilangan perkembangan di lapangan begitu. Kualitas pengenalan itu akhirnya sekarang membaik, khususnya Pak Ganjar ya, Prof. Apakah karena publik sudah mulai lupa dengan insiden Piala Dunia kah? Atau kemudian memang narasi kegiatan dari Pak Ganjar sendiri itu kemudian terpotret menjadi positif begitu atau bagaimana, Prof? Kedua-duanya. Jadi saya kira bukan mudah lupa gitu kira-kira masyarakat terhadap peristiwa yang mereka kecewa waktu itu ya. Tapi juga makin memahami yang saya sebut tadi, memaklumi gitu. Di situ ada argumennya kenapa itu Ganjar punya sikap seperti itu satu hal. Hal yang lain adalah juga dimensinya kan banyak dalam pemilu itu. Bukan hanya soal bola kan gitu. Jadi banyak sekali dimensinya. Dan saya kira Ganjar bisa mengkapitalisasi potensinya yang saya kira dia cukup cukup gesit, cukup likable untuk sosialisasi lewat media, termasuk media sosial saya kira. Dan intensitasnya di dalam monitor kita ya, dalam survei kita juga menemukan bahwa yang tadinya di sebelum Agustus, Juli gitu, itu kalah di hampir di semua sektor sosialisasi, di media berbagai program di media sosial, demikian juga di TV misalnya itu kalah jauh oleh Prabowo. Nah, kita menemukan di
di survei terakhir ini di Agustus itu sudah seimbang sekarang. Nah, oleh karena itu kondisinya menjadi sangat ketat seperti itu. Nah, oleh karena itu baik Prabowo maupun Ganjar kalau mau menang harus menang di dalam volume atau intensity sosialisasi di antara mereka sendiri kepada masyarakat. Baik media sosial, media TV atau media apapun kira-kira begitu ya, Prof. Betul. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Prabowo? Karena di surveinya ini stagnan atau bahkan mungkin turun sebenarnya meskipun tidak begitu besar angkanya. Iya. Dengan Pak Prabowo saya kira itu kan soal kemudian dalam persaingan ini yang kompetitif kan 3 nama ini ya. Pak Prabowo cukup intensif, yang tadinya kan unggul sosialisasi itu. Tapi Ganjar dapat mengejarnya. Jadi soalnya kan di situ. Jadi soal siapa yang paling intensif melakukan sosialisasi. Jadi Prabowo mengalami penurunan begitu. Itu karena tidak terus memaintain keunggulannya di dalam sosialisasi itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi, apakah itu di media sosial maupun di media konvensional. Jadi kalau kemudian sekali lagi kita lihat di 2 nama ini memang masih sangat ketat ya sebetulnya, Prof, masih sangat ketat. Dan saya tidak bisa, walaupun media kan biasa beda 0,5 juga dikatakan unggul dan seterusnya kayak gitu. Kalau kita harus disiplin. Lembaga survei ya juga bagian dari pendidikan pada masyarakat, pada media, bahwa kalau selisihnya memang tidak signifikan, bilang ini ketat. Kita tidak bisa mengatakan mana yang di atas, mana yang di bawah. Dan itu penting mengatakan begitu. Seperti misalnya head to head antara Prabowo sama Ganjar, selisihnya 3%. Error margin kita 1,6, karena ini kebetulan survei terakhir ini sampelnya baik, lebih bagus, lebih besar. Jadi error marginnya kecil, 1,6. Tapi untuk aman harus dikalikan 2. Sehingga menjadi 3, kira-kira kayak begitu. Kalau selisihnya itu lebih dari 3,2, 3,4, baru bisa mengatakan siapa yang unggul dalam persaingan itu. Nah demikian juga di dalam di dalam 3 nama gitu ya. Walaupun kelihatan Ganjar di atas, sesungguhnya realnya di lapangan bisa jadi itu Prabowo yang di atas, bukan karena selisihnya belum meyakinkan. Kita berharap selisihnya itu 5-6%. 5-6% baru kemudian kita bisa bilang unggul. Siapa yang di atas ya. Gitu. Dan head to head pun Pak Prabowo berarti belum bisa disebut unggul ya? Belum bisa disebut unggul. Kalau menurut survei terakhir yang selisihnya 3%, kita minta 5-6% kayak begitu. Baru kita bisa mengatakan siapapun itu yang di atas ya. Tapi kira-kira kayak begitu ini yang memahaminya. Padahal dalam survei sebelumnya di head to head memang unggul. Sempat unggul Pak Prabowo ya. Unggul. Survei terakhir juga SMRC. Betul. Jadi sebelum survei Agustus, survei Juli, survei Juni, kita menemukan memang selisihnya head to head itu antara 8%. Itu memang unggul gitu ya. 8-10% kayak begitu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa Ganjar di bawah Prabowo untuk head to head. Tapi overall, over time kayak gitu ya, kecenderungannya memang Pak Prabowo masih unggul terhadap Ganjar sejauh ini, secara umum ya, kecenderungannya sampai hari ini setidaknya. Dan ke depannya kita belum tahu gitu ya. Itu tapi bisa diprediksi gitu ya, bisa diprediksi. Tadi kan ada analisisnya. Kenapa Prabowo cenderung lebih unggul daripada Ganjar kalau dibuat head to head? Kita bukan tidak menghitung Anies Baswedan dalam hal ini, tapi kita melihat angka yang paling ketat ini adalah Ganjar sama Prabowo, yang dengan Pak Prabowo. Kita melihat bahwa ada sesuatu yang sudah dimiliki oleh Pak Prabowo dan Ganjar belum. Yaitu tingkat pengenalan publik terhadap Prabowo. Karena tadi kita udah di luar tadi diskusi bahwa Pak Prabowo itu sudah 95%. 95%. Itu konsisten gitu ya. Jadi karena udah sosialisasi banyak, udah 3 kali kontestasi nasional ya, 2009, 2014 dan 2019 kemarin, jadi wajar kalau semua orang Indonesia atau bisa dikatakan hampir semua orang Indonesia tahu Pak Prabowo gitu ya. Lain dengan Ganjar hanya latar belakangnya adalah seorang gubernur kontestasi di tingkat provinsi saja. Dan itu juga Jawa Tengah, bukan beda dengan Anies yang itu kontestasinya Jakarta yang dapat perhatian media sangat luas kayak gitu. Di Jawa Tengah mungkin kurang. Nah, oleh karena itu Ganjar begitu masuk 2019
waktu mau kontestasi ada pembicaraan kayak begitu, dia itu hanya sekitar 50%. Jadi startnya dari 50%. Nah sekarang di angka 80 ya. Jadi hampir 2 tahun itu naiknya sekitar 30% gitu ya. Nah jadi dia masih punya ruang sekitar 15% dari 80 ke 95 untuk sama dengan Prabowo. Jadi dia targetnya harus sama dengan Prabowo baru dia menjadi lebih kompetitif berhadapan dengan Prabowo. Sekarang ini dia cenderung di bawah Prabowo karena Prabowo-nya unggul dari sisi yang basic yaitu awareness publik terhadap Prabowo. Oke, Prof, tadi Anda katakan bisa diprediksi. Artinya dengan angka itu apakah dengan awareness yang sudah mentok ya Pak Prabowo ini? Pak Prabowo. Artinya elektabilitas pun juga tidak mungkin bisa naik apabila awareness-nya itu kualitasnya baik. Oh, kualitasnya ya. Kualitasnya sekarang. Jadi mainnya dua sekarang. Kalau Pak Prabowo masalahnya bukan pada quantity, awareness-nya itu sudah habis. 95 tuh karena survei ya. Sebenarnya kalau Anda buat sensus itu hampir 100% orang tahu gitu ya Pak Prabowo. Nah, dalam kondisi seperti ini yang dituntut dari Pak Prabowo ada the quality of awareness gitu. Kualitas dari pengetahuan orang terhadap Pak Prabowo. Jadi kualitas itu artinya bagaimana caranya membuat orang ketika lihat Pak Prabowo senang gitu ya. Yakin gitu ya. Bahwa orang ini kompeten, bahwa orang ini punya integriti dan seterusnya. Itu yang harus dibuat. Lain dengan Ganjar. Kalau Ganjar kenal aja dulu. Kan gitu loh. Basicnya dulu itu. Basicnya belum selesai kalau Ganjar. Kalau Pak Prabowo, basicnya udah selesai. Cuma bagaimana mengisi yang basic udah selesai tadi, the quality, gitu ya. Itu yang dihadapi oleh Pak Prabowo. Dan itu membutuhkan satu teknik dan cara yang lebih berat sebenarnya. Bicara tentang quality itu. Gitu. Itu dari segi metode survei ya. Tapi ini kan kita lihat ketat ya, Prof, ya, antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Subianto. Selain kemudian dari metodologi survei, menurut Prof Saiful Mujani sendiri, faktor apa yang membuat ini bersaing ketat antara dua nama ini? Bahkan mungkin kita tidak melihat ini dalam beberapa kali Pilpres yang sebelumnya mungkin ya Prof ya. Nanti dijawab Prof, setelah jeda kita break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, efek Jokowi disebut-sebut punya pengaruh dalam peta pertarungan elektabilitas antara dua nama Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Dalam momen 17 Agustus di sidang MPR, Pak Jokowi kemudian melontarkan pernyataan soal sebutan Pak Lurah dan dirinya yang seringkali dijadikan alibi untuk dukungan terhadap baca pres. Kita dengarkan bagaimana pidato Pak Jokowi saat itu. Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia.
ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Ya, Prof, saya rasa juga Prof juga sudah banyak mendengar dan melihat bagaimana analisis pandangan soal pengaruh Pak Jokowi mempengaruhi peta pertarungan baca pres paling tidak di tataran elektabilitas sampai dengan hari ini. Banyak yang menyebut juga bahwa ada faktor Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo kemudian naik. Dan mungkin juga sebaliknya begitu ya di Pak Ganjar Pranowo. Nah, kalau dari pandangan Prof sendiri, ini di luar soal survei yang kemudian dilakukan ya, apakah memang dengan approval rating yang tinggi itu seberapa besar pengaruh Pak Jokowi ini bisa berdampak terhadap naik turunnya elektabilitas kepada dua nama ini ya? Karena ini kemudian dua nama yang diasosiasikan bagian dari pemerintahan Pak Jokowi sendiri. Ya, kita tahu bahwa kinerja Pak Jokowi, approval rating Pak Jokowi itu punya pengaruh terhadap kontestasi antara Pak Prabowo sama Ganjar. Itu kan dasarnya dari data sebenarnya, dari data survei yang kami lakukan secara rutin. Jadi orang yang misalnya di survei menemukan orang sangat puas atau puas dengan kinerja Pak Jokowi gitu ya. Nah, orang ini cenderung memilih siapa, kan kira-kira kayak gitu. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa approval rating sama Pak Jokowi itu sangat tinggi. Jadi masyarakat yang suka sama Pak Jokowi sangat tinggi. Yang rata-rata antara 70 sampai 80%. Kalau mau diambil rata-ratanya itu kan sangat tinggi. Jadi dalam kondisi seperti itu, logis kalau kontestan sangat berharap Pak Jokowi mengendorse-nya, gitu ya. Jadi secara teoritis begitu, gitu ya. Dan kebetulan, bukan kebetulan, dalam faktanya di lapangan dari data yang kami gali memang menunjukkan itu, bahwa sikap positif terhadap Pak Jokowi itu punya efek positif terhadap calon tertentu dan sebaliknya. Sikap negatif sama Pak Jokowi juga punya efek negatif pada calon tertentu. Jadi dalam hal ini adalah yang positif itu cenderung pada Ganjar. Yang orang yang merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi itu cenderung orang itu milih Ganjar. Gitu ya. Dan sebaliknya yang tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi itu cenderung milih Anies. Gitu ya. Jadi kalau mau dikontraskan, persaingan ini sebenarnya persaingan antara Anies sama Ganjar. Sebenarnya ya. Dan itu sangat textbook sebenarnya. Pola persaingan semacam ini. Nah sekarang muncul Pak Prabowo. Gitu ya. Yang di tengah. Sebut begitu. Nah Pak Prabowo punya sikap yang sangat positif. Karena dia sekarang udah jadi menterinya kan. Walaupun tadinya jadi kompetitor. Dia sekarang udah jadi menterinya. Jadi dengan sendirinya dia menempatkan diri sebagai anak buah Pak Jokowi. Logis kan. Jadi secara formal dia memang menteri anak buah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang mengangkat. Kira-kira begitu. Pak Jokowi kan berharap begini. Untuk kebaikan bangsa. Pernah menyatakan secara eksplisit di media. Media memuatnya. Untuk kebaikan seluruh bangsa, yang kalah harus dirangkul, gitu ya. Kalau tidak mau jangan ganggu. Nah itu pesan Pak Jokowi. Nah ini sama kasusnya. Jadi kita melihat pada Pak Prabowo kalah, dirangkul, mau kan, dirangkul. Kalau misalnya Pak Prabowo waktu itu tidak mau, tapi jangan ganggu dong. Kata Pak Jokowi kira-kira kayak begitu. Nah kenyataannya adalah Pak Prabowo mau masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi. Walaupun tadinya jadi lawan politik yang sangat keras 2 kali pemilu. Nah ini positioning Pak Prabowo dalam hubungannya dengan Pak Jokowi itu punya nilai positif buat dia. Walaupun tidak sepositif Ganjar. Minimal suara yang suka sama Pak Jokowi yang 70 kan besar sekali itu.
kalau itu 100% atau 90% ke Ganjar udah menang. Ganjar. Selisihnya dengan Prabowo akan menjadi sangat besar. Ya. Sekarang ini sampai hari ini setidak-tidaknya belum mayoritas orang yang suka dengan Pak Jokowi itu milih Ganjar, belum. Walaupun yang milih Ganjar itu lebih tinggi secara signifikan dibanding yang memilih Prabowo dari orang yang suka tersebut, tapi harapan teoritisnya gitu ya, karena Pak Jokowi ada orang PDI Perjuangan dan dalam beberapa kegiatan-kegiatan Ganjar juga dikaitkan terkait dengan Pak Jokowi kayak begitu. Jadi kalau dapat 60-70% logis kira-kira begitu. Nah sekarang itu belum. Nah oleh karena itu saya melihat bahwa sampai hari ini kan Pak Jokowi tidak mengendorse secara eksplisit. Ya. Misalnya mengatakan saya mendukung Ganjar, oke? Atau sebaliknya misalnya saya dukung Prabowo. Kata-kata eksplisit seperti itu kan tidak keluar gitu ya. Nah menurut saya dalam kondisi seperti ini adalah kondisinya dalam tanda kutip seperti netral gitu loh. Dan Pak Jokowi walaupun tadi mengatakan di pidatonya saya disebut ini, dipakai di sini, dipakai di sana dan seterusnya kayak begitu kan. Dan memang kenyataan di lapangan seperti itu. Nah oleh karena itu dalam situasi seperti ini di mana Pak Jokowi sangat positif, menurut saya pintar-pintar saja di antara Pak Prabowo dengan Ganjar ini untuk dalam tanda kutip memanfaatkan Pak Jokowi gitu loh ya. Mensosialisasikan, mengidentikan diri dengan Pak Jokowi seperti saya lihat di berbagai atribut. Ganjar sih saya di Jakarta udah mulai melihat banyak ya. Mungkin kalau Pak Prabowo lebih masif ya. Saya melihat Pak Prabowo jauh hari sebelumnya. Yang Ganjar belum melakukannya, Pak Prabowo sudah melakukannya. Saya pernah jalan ke beberapa daerah kayak gitu, sangat-sangat masif gitu ya. Bagaimana Pak Prabowo bersama-sama dengan Pak Jokowi. Yang itu belum dilakukan secara masif oleh Ganjar. Saya sekarang udah melihat di Jakarta, udah cukup banyak ya hubungan seperti itu. Oleh karena itu, selama Pak Jokowinya nggak melarang menurut saya ya. Jadi dimanfaatkan saja. Iya, karena apa? Karena Pak Jokowinya seperti mempersilahkan, ya silakan aja gitu ya. Pak Jokowi pernah bilang juga banyak yang pakai gitu ya. Dan saya nggak bisa melarangnya, kira-kira kayak begitu bahasanya. Jadi menurut saya itu adalah masalah kreativitas dan kesungguhan untuk menggunakan resource, sebutlah begitu. Ini kan resource politik. Pak Jokowi ini resource politik, bahwa dia disukai oleh rakyat. Tentu aja banyak juga yang tidak suka, tapi mayoritas 70-80% loh. Itu langka gitu ya. Rakyat suka sama Pak Jokowi seperti itu. Menurut saya itu adalah harusnya menjadi resource yang sangat penting. Dan Pak Prabowo memanfaatkan itu dengan baik. Itulah yang membantu Pak Prabowo naik. Yang sepanjang 2022 dia udah berada di bawah. Bahkan sama Anies sempat dia dilewati. Iya, sempat terlewati. Iya, sempat sama Anies. Oleh karena itu, ketika masuk dia banyak mengidentifikasikan diri dengan Pak Jokowi, ada nilainya buat dia. Walaupun masih di bawah Ganjar, soal efek dari Pak Jokowi ini terhadap Prabowo masih lebih kuat pada Ganjar, tapi ada yang bocor gitu. Karena apa? Karena orang yang dulu memilih kalau harus head to head antara Ganjar dengan Prabowo gitu ya. Orang yang tidak suka sama Pak Jokowi itu cenderung ke Prabowo semua. Cenderung ke Prabowo. Jadi Pak Prabowo tinggal nambah bocoran sedikit dari orang yang suka sama Pak Jokowi. Itu dia udah unggul. Nah bagaimana caranya itu Ganjar mengambil supaya maksimal orang yang suka sama Pak Jokowi itu masuk ke dia, itu satu catatan dan tantangan untuk tim Ganjar Pranowo. Oke, jadi Anda melihat tim Pak Ganjar Pranowo belum maksimal memanfaatkan dalam tanda kutip resource Pak Jokowi ini. Iya, belum. Jadi menurut saya itu sangat nyata dan dalam beberapa kesempatan ya kan secara formal Pak Jokowi datang dalam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh PDIP yang dilakukan oleh yang di situ ada Ganjar, seperti waktu deklarasi, pengumuman ya kan, waktu juga di mana, waktu di Bung Karno, Gelora Bung Karno gitu kan datang di situ, itu kan Anda tidak menemukannya pada kegiatan yang dilakukan oleh Gerindra, pada Pak Jokowi datang kayak begitu ya. Nah, ini pada PDIP Pak Jokowi datang dan etis juga. Kalau timnya Ganjar memanfaatkan dalam tanda kutip ya resource Pak Jokowi ini. Karena
ya sama-sama berada dari partai yang sama gitu ya, dengan mengambil keputusan yang kurang lebih sama, juga dari sama-sama dari Jawa Tengah kayak gitu, itu logis. Jadi tidak ada yang sebetulnya aneh gitu ya, atau dianggap nggak etis kalau tim Ganjar mengambil Pak Jokowi sebagai resource politik untuk mempengaruhi publik yang bersikap positif terhadap Pak Jokowi. Dan materinya mungkin lebih banyak sebetulnya ya, Prof, dibanding dengan Pak Prabowo. Mestinya gitu ya, dibanding Pak Prabowo. Karena ini kan nggak dibuat-buat, alamiah gitu loh. Pak Jokowi itu orang PDIP gitu ya. Dan karir panjang dari wali kota sampai jadi presiden 2 kali kayak gitu kan. Itu kan record yang nyata gitu loh, bukan dibuat-buat. Jadi kalau itu diamplifikasi, itu bisa menjadi resource yang penting untuk memperkuat elektabilitas seorang Ganjar. Oke. Tapi kemudian fakta politiknya kerap kali ada dinamika kan ya Prof ya. Terutama kalau kita bicara soal Pak Jokowi, jadi perjuangan dengan partai-partai yang lain, sehingga ya itu mungkin juga berpengaruh. Artinya bagaimana kemudian realitas politik ini juga harus melihat bahwa Pak Jokowi ini adalah sebagai satu resource yang penting begitu. Ya, dan itu kan saya melihat seperti Anda tadi sudah singgung, Pak Jokowi itu penting bukan hanya dalam persaingan Prabowo sama Ganjar, tapi partai lain juga melihat Pak Jokowi sebagai tokoh yang penting. Karena partai-partai itu kan hampir semuanya berada di dalam pemerintahan Pak Jokowi, ya kan? Kecuali 2 partai, PKS sama Demokrat, ya kan? Yang lainnya di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Oleh karena itu, secara umum polanya adalah ingin partai-partai itu mendapat endorse dan restu dari Pak Jokowi, gitu loh. Oke? Jadi semua, saya kira langkah yang dilakukan oleh partai, at least itu tidak bertentangan dengan Pak Jokowi. Menurut saya begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Golkar untuk sementara ini gitu ya, setidak-tidaknya Pak Jokowi tidak melarangnya gitu ya. Atau yang dilakukan oleh PAN misalnya tidak melarangnya, kira-kira gitu. Ya, itu urusan bahasanya mungkin itu urusan sampean sebagai ketua partai gitu ya. Dan kita nggak bisa melarangnya, itu bahasa yang netral. Ya, kira-kira tapi semuanya kayak gitu. berharap atau mengatakan ada restu dari Pak Jokowi begitu ya, tentu atas saja arahan Pak Jokowi. arahan Pak Jokowi. Jadi menurut saya karena Pak Jokowi adalah resource politik yang sangat penting dan sangat besar secara politik ya, resource politik dalam hal ini. Oleh karena itu semua partai politik berharap dukungan dari Pak Jokowi. Nah, jadi logis saja kemudian ya dalam situasi seperti itu ada sikap yang tidak mudah juga buat Pak Jokowi gitu ya. Apalagi kalau dia punya pretensi untuk adil terhadap semua yang mendukung dia selama ini. Dia bahwa Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan jelas gitu ya. Tapi partai yang lain dia bilang saya juga mencalonkan Anda loh. Dan saya juga menjadi anak buah dalam tanda kutip Anda loh di sini gitu. Ingin juga mendapatkan perlakuan yang adil kira-kira gitu, yang seimbang, tidak didiskriminasi secara politik kayak gitu. Misalnya karena mentang-mentang orang PDIP lantas sikapnya sangat PDIP sekali, misalnya seperti itu. Pak Jokowi tidak menunjukkan itu, menurut saya. Itu mungkin cara yang lebih adil dari perspektif Pak Jokowi sendiri. Ya. Jadi kalau kemudian muncul anggapan bahwa Pak Jokowi berhadapan-hadapan dengan partainya sendiri, itu kalau itu kemudian tidak bisa dikelola ya, Prof, isu itu merugikan sebetulnya ya? Menurut saya sangat merugikan ya. Jadi kalau misalnya tentu saja ada ekspektasi dari partainya Pak Jokowi dalam ini PDI Perjuangan dengan kader-kadernya punya ekspektasi yang lebih agar Pak Jokowi berbuat bukan hanya 1, 2 tapi 10 kalau bisa, kan begitu. Logis juga gitu ya. Kalau PDIP punya ekspektasi seperti itu gitu, logis gitu loh. Tapi jangan sampai kekecewaan ini menjadi sumber untuk mengkontraskan seorang Pak Jokowi dengan
partainya, kira-kira kayak gitu. Bahwa kemudian itu tidak mudah, jadi harus ada saling mengerti dalam soal ini gitu ya. Dan mungkin ya itu tadi, yang terbaik adalah inisiatifnya harus diambil dari tim pendukung Ganjar sendiri. Inisiatif dalam pengertian ya Pak Jokowi tadi yang saya berulang-ulang katakan, itu adalah resource yang sangat penting. Dan kenapa tidak dipakai? Gitu. Oke, itu jangan minta sama Pak Jokowi. Iya. Lakukan aja, Pak Jokowi nggak melarang dibuat saja kok. begitu ya? Dibuat saja, Oke. Pak Jokowi tidak melarang kok, gitu ya. Jangankan sama PDIP, partai yang lain juga memanfaatkan, dipersilakan. Kalau itu dimaksimalkan dalam beberapa waktu ke depan, Anda meyakini akan ada mungkin lonjakan survei Pak Ganjar kah atau bagaimana? Secara empirik begitu. Harusnya ya. Kalau tidak, berarti ada satu yang salah yang lain lagi, ada masalah yang lain lagi. Kan dalam politik variabelnya banyak gitu ya. Oke, baik Prof, kita jeda dulu. Usai jeda kita akan bicara soal yang tadi Prof juga sudah singgung, soal bagaimana parpol juga memanfaatkan Pak Jokowi, mengatasnamakan Pak Jokowi, dan bagaimana peta politik yang ada sekarang ini. Banyak yang mengatakan ini sebenarnya masih cair, meskipun sudah ada deklarasi apa segala macam. Nah, dan seberapa besar juga dukungan parpol itu linier dengan elektabilitas dari Baca Pres. Kami break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi. Oke. Segmen terakhir saya bersama dengan Prof. Saiful Mujani. Prof, sudah banyak yang kita bahas tadi ya, dinamika peta politik sekarang, peta capres khususnya, survei, dan juga bagaimana faktor Pak Jokowi. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana partai politik sekarang yang sudah membuat kubu, tapi sebagian elit yang saya temui juga kemudian mengatakan ini masih prakoalisi, ini masih bisa berubah dan lain sebagainya. Artinya memang yang disuguhkan oleh para elit ini sesungguhnya Anda juga melihat itu belum pasti dan peta ini masih sangat bisa cair sekali. Bisa sangat cair sekali karena pertama-tama adalah hanya PDI Perjuangan yang bisa tidak cair. Karena PDI Perjuangan bisa sendiri. Sebutlah kalau apa kondisinya memaksa PDI Perjuangan harus sendiri, ya bisa jalan sendiri gitu ya. Partai yang lain tidak bisa begitu, kan harus koalisi. Nah, koalisi itu tentu ada apa namanya bergennya di situ ya. Apa yang ditawarkan, harapannya apa dan seterusnya seperti itu. Dan itu biasanya sampai last minute biasanya gitu ya. Jadi misalnya sebutlah siapa, Pak Prabowo atau Anies Baswedan. Anies Baswedan sampai hari ini walaupun deklarasi dia sebagai capresnya itu bakal capresnya itu paling awal gitu ya. Dan udah ada 3 partai yang menyatakan akan mencalonkan Anies, sampai hari ini kan belum putus, bahkan terancam, kira-kira kayak begitu, terancam tidak jadi. Dan itu mengindikasikan bahwa memang tidak mudah untuk koalisi atau untuk kerjasama antara partai politik. Itu satu. Saya melihat bahwa partai politik kita secara umum itu sangat pragmatis, gitu ya. Jadi misalnya ya, saya bisa tebak sih kalau dalam sebulan ke depan Anies tiba-tiba elektabilitasnya naik secara tajam, misalnya kompetitif dengan Ganjar maupun dengan Pak Prabowo misalnya. Saya yakin ada partai yang akan pikirannya berubah, gitu loh. Seperti itu, gitu ya. Jadi Pak Prabowo pun punya nilai itu karena itu. Tapi kalau Anda sebagai calon, kemudian besok tiba-tiba karena kegiatan Anda dan seterusnya yang sangat bagus, kemudian Anda elektabilitasnya naik, itu bisa menarik partai untuk mendukung Anda. Gitu. Pun sebaliknya, kalau kemudian turun ditinggalkan. Bisa ditinggal. Gitu. Iya kan, kayak gitu. Jadi ukurannya jadi walaupun yang namanya partai politik, punya platform, punya macam-macam seperti itu bla bla bla. Tapi dalam prakteknya sesederhana itu. Bahwa
ada keinginan bukan memperjuangkan orang yang belum terkenal, memperjuangkan orang yang belum dikenal luas kepada masyarakat, dikampanyekan, bukan itu. Dia ingin instan aja melihat hasilnya ini sekarang ada di mana posisi Anda gitu. Ya. Tanpa Anda harus kerja gitu. Mau bergabung ke sana karena dia ada di atas, ya kan? Kayak gitu polanya. Bukan berpikir tentang oh ini orang punya potensi yang sangat bagus. Kalau mau jadi pemimpin bagus untuk Indonesia, ini kader saya gitu, misalnya kayak begitu. Kemudian kampanyekan. Nggak begitu polanya. Dia cenderung partai politik menunggu. Jadi dalam perjalanan itu makanya muncul kemudian calon-calon yang bukan dari parpol inti gitu ya. Ganjar ya dari parpol, orang parpol gitu. Tapi bukan inti gitu ya. Prabowo ya ketua partai tentu saja gitu kan. Tidak ada orang yang mau dari Gerindra yang muncul berada Pak Prabowo, kan nggak ada gitu ya. Nah, kalau seperti partai-partai yang mendukung Anies, apa alasannya? Iya kan? Ya karena Anies kompetitif, punya nilai kompetitiveness-nya itu. Yang sangat baik, dan kemudian pada partai jadi tertarik untuk bergabung di situ gitu. Oke. Jadi apa yang Anda lihat Prof dari yang terbaru di bergabungnya Golkar, PAN, tadi sudah kita banyak bahas juga ya. Ada yang kemudian meyakini ini adalah arahannya Pak Jokowi tapi sudah dibantah sebetulnya. Yang akhirnya bergabung ke Pak Prabowo Subianto. Apakah ini juga karena pragmatisme atau apa, Prof? Bisa jadi karena adalah ya tentu itu wujud dari pragmatisme politik yang itu biasa gitu ya. Yang bagi saya adalah partai itu tidak punya nilai gitu loh, ya kan? Kecuali adalah dengan ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah, kan kira-kira kayak gitu. Dan kita tahu misalnya kayak PAN jauh hari sebelumnya udah bilang mau dukung Ganjar. Iya kan? Waktu di Jawa Tengah saya lihat di media kayak begitu ya. Tapi dalam perkembangannya kemudian itu kok bergabung dengan mendukung Pak Prabowo gitu loh. Ya, pertama adalah bisa jadi ya, karena ada performance electability dari siapa Prabowo membaik kayak gitu. Oh, ini ada harapan di Prabowo masuk ke sana, satu. Kedua, kemungkinan komunikasi dengan Prabowo lebih mudah. Dibanding dengan PDIP misalnya, dengan Mas Hasto, dengan Ibu Mega gitu ya. Mungkin lebih tough gitu ya. Mungkin ininya gitu ya. Dengan Ahmad Muzani misalnya, dengan sekjennya, dengan Pak Prabowo sendiri mungkin lebih gampang. Sebagai contoh misalnya ada satu partai PSI misalnya kan. Pak Prabowo mau datang ke PSI gitu loh. Itu untuk menunjukkan bahwa siapapun gitu ya, Pak Prabowo sangat terbuka, itu kan menyenangkan dalam soal komunikasi kayak begitu gitu ya. Yang itu merupakan aset yang sangat penting bagaimana bisa melakukan komunikasi antara partai politik semacam itu gitu ya. Itu menyenangkan. Faktor itu juga bisa berpengaruh gitu loh. Bisa jadi misalnya PAN kan udah menggadang-gadang ini punya penganten di bawah-bawah gitu kan. Mungkin dibawa ke PDI Perjuangan tidak begitu cepat, tidak begitu antusias meresponnya, ya kemudian berpikir kan. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi semua ini saya melihatnya adalah berada di dalam koridor Pak Jokowi semua gitu loh. Jadi bagaimanapun orang ini nggak mungkin berbenturan dengan kepentingan, bukan kepentingan ya, dengan kebijaksanaan yang Pak Jokowi harapkan di dalam kontestasi politik 2024 nanti gitu ya. Jadi perputaran koalisi saat ini Anda meyakini masih dalam koridornya Pak Jokowi? Dalam koridornya Pak Jokowi. Jadi nggak akan keluar gitu. Yang keluar dari situ adalah Nasdem. Iya kan? Kita tahu semua lah itu ya. Dan dengan segala resiko kan begitu dihadapi oleh Nasdem. Tapi di luar itu semuanya berada dalam koridor Pak Jokowi, saya kira. Bahwa Pak Jokowi tidak eksplisit mengarahkan saya sebetulnya mendukung ini dan seterusnya kayak begitu. Tentu saja tidak gitu ya, secara terbuka. Tapi kepada orang-orangnya mungkin bicara juga gitu ya. Oke, Anda berhadapan, menghadap kepada partai ini, menghadap kepada calon ini dan seterusnya. Saya oke dengan itu semua misalnya, kayak begitu. Tapi semuanya ini berada dalam koridor Pak Jokowi semua. Jadi tapi sekali lagi dalam koridor Pak Jokowi, tapi juga ini masih bisa berubah ya. Sangat bisa berubah dan apalagi terjadi di koalisinya Pak Prabowo pun tapi ada nilai tambah yang harus diambil oleh timnya Ganjar ya. Bahwa at least secara formal
Pak Jokowi itu punya hubungan formal gitu loh dengan partainya. Ya, ya. Nah itu yang menurut saya jangan dibikin susah gitu loh. Ya. Jangan sampai kesannya itu susah gitu loh. Padahal ini kan udah berada dalam rumah sendiri, di dapur sendiri gitu ya. Harusnya itu lebih mudah, dan itu yang sekarang belum optimal gitu ya. Bagaimana komunikasi Pak Jokowi dengan tim dari Ganjar Pranowo. Gitu. Sementara, atau sebaliknya tim Ganjar Pranowo belum maksimal menggunakan resource Pak Jokowi yang seperti saya katakan tadi. sementara di sisi yang lain justru menawarkan kemudahan. Dan mungkin ada janji-janji politik begitu ya. Persis. Ya. Jangan kan sama dengan hubungannya dengan Pak Jokowi ya. Dengan partai yang tidak punya kursi di DPR pun dia sambut dengan baik gitu loh. Harusnya memang begitu gitu loh. Bukan mencari musuh, cari teman sebanyak-banyaknya lah, biasa dalam politik seperti itu. Prof, tapi masih sama seperti realitas politik sebelumnya, banyaknya partai ini tidak kemudian cukup berpengaruh ya terhadap elektabilitas atau keterpilihan. Tetap kembali ke sosok ya? Iya, sejauh ini begitu. Jadi pengalaman kita ya, pengalamannya sudah cukup banyak. Dari pengalaman kita 2004 misalnya, waktu itu Pak SBY didukung hanya oleh partai dengan kekuatan sekitar 7%, ya 7-8% gitu ya. Jadi ada hanya Demokrat ditambah dengan partai kecil ya. Nah, sementara waktu itu Golkar itu 22-23% gitu ya, jauh. Pak Wiranto calonnya, terus kemudian Ibu Mega PDIP waktu itu 18,5%. Jadi jauh di bawah, tapi kita tahu yang masuk ke putaran kedua adalah Pak SBY berhadapan dengan Ibu Mega. Dan Pak SBY ya di putaran kedua juga menang dengan meyakinkan. Nah di 2014 juga sama ya? Nah sama polanya seperti itu, Pak Jokowi lebih sedikit. Jadi bukan itu hanya lebih formalitas untuk daftar ke KPU, kira-kira begitu ya. Berapa jumlah partai, tapi juga memang lebih secara psikologis lebih nyaman kalau banyak teman, ya kan? Banyak teman yang berada di sana, kira-kira kayak begitu. Itu faktor psikologis saja. Dalam realitas politik yang utama adalah calonnya itu sendiri, yang Anda sosialisasikan itu memang berkualitas, bisa meyakinkan, lebih meyakinkan daripada calon-calon yang lain, itu yang utama. Prof, berdasarkan cairnya situasi politik ini, peta politik ini kan juga ada perbincangan ya bahwa bisa jadi sebetulnya bukan 3 yang akan maju, bisa jadi karena ini masih sangat cair, bisa hanya 2 sebenarnya, head to head langsung. Dengan segala pengalaman Prof. Saiful Mujani, apakah Anda meyakini hal yang sama bahwa nanti ini hanya akan ada 2 atau memang tetap 3 yang akan maju dengan ada Pak Anies Baswedan di sana? Kita nggak punya kasus seperti ini, ya. Kasus yang sudah yang sudah digadang-gadang seperti ini, sudah cukup, partainya udah cukup gitu ya, tapi kemudian nggak jadi gitu ya. Pemilu yang cukup banyak calonnya tentu aja adalah 2004 gitu ya. 2009 juga ada 3 pasangan. Nah, 2014 tuh mulai cuma 2 gitu ya. Itu menarik. Nah, saya melihat bahwa untuk bisa saja hanya ada 2, cuman itu sangat tergantung pada perilaku politik partai-partai pendukung Anies sendiri gitu ya. Kan selama ini dari pihak pendukung Anies ya kan menyalahkan orang luar gitu ya kan. Ada pihak yang mencoba menjegal kayak gitu. Padahal nggak ada, yang setahu saya gitu ya. Bahwa kemudian ada orang yang tidak suka misalnya Anies jadi calon, itu hak dia dong gitu kan. Itu biasa saja. Tapi bahwa dia mencoba menjegalnya dengan cara apapun gitu ya, apakah dengan cara hukum, misalnya kan ada wah Anies akan dipanggil sama KPK, kan ada isu seperti itu. Nah itu saya tidak melihatnya, itu lebih pada unsur seberapa solid koalisi yang mendukung Anies sekarang. Gitu ya. Jadi saya melihatnya bahwa bargain untuk wakil ini menjadi krusial banget. Apabila ini gagal gitu ya,
mudah sekali itu terutama Demokrat gitu ya dengan Nasdem sendiri untuk bergabung dengan partai lain. Misalnya kalau bisa saja kan udah pernah berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Bisa saja Nasdem bergabung dengan PDI Perjuangan misalnya. Demikian juga dengan Demokrat. Yang mungkin agak susah adalah PKS dengan PDI Perjuangan. Dan udah punya tradisi dengan Prabowo ya kan begitu. Itu kemungkinan itu ada gitu ya. Kalau itu sangat tergantung pada seberapa solid koalisi pendukung Anies ini. Oke, Prof, terakhir jadi kalau sesuai dengan judul kita Ganjar versus Prabowo ketat, siapa terkuat jawaban Anda? Jawaban saya masih belum tentu. Masih belum tentu ya. Kita masih menunggu bagaimana. Masih menunggu trennya sampai bulan Oktober setidaknya. Ya. Tapi kalau selisihnya dalam margin of error susah juga kita ini. Nggak bisa mengandalkan dari survei. Tapi selama ini sih kalau surveinya nasional bukan pilkada, itu survei masih bisa memprediksi kalau selisihnya agak lumayan gitu, jangan terlalu mepet kayak gitu. Oke. 2014 itu mepet, cuma 3% begitu bedanya sebelum pemilihan. Dan kita perkirakan Jokowi akan menang, ya Jokowi menang. Kira-kira begitu. Kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru ke depannya, Prof, dan juga nanti temuan survei dari SMRC lagi soal elektabilitas dari baca pres ini. Terima kasih banyak Prof. Saiful Mujani sudah bergabung di Talk Politics pada malam hari ini. Sehat selalu Prof, terima kasih. Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof. Saiful Mujani, pendiri SMRC, soal peta politik dan juga dinamika survei baca pres bagi 3 nama, khususnya bagi Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.